Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, selamat datang kembali di channel Menebar Hikmah Meraih Berkah. Para sahabat, salah satu perbuatan yang termasuk dosa besar adalah berzina. Ia bahkan sebanding dosa besarnya dengan dosa menyekutukan Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Karenanya Al-Quran dengan sangat jelas melarang perbuatan nista ini dengan larangan yang sangat keras. Namun para sahabat, ada sebuah kisah nyata yang terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang pemuda yang justru minta izin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berzina. Berzina jelaslah perbuatan dosa besar, tetapi pemuda ini malah minta izin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berzina. Lalu bagaimana respon dan tanggapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah, video kali ini kita akan mengungkap kisah ini dan mengetahui bagaimana respon Rasulullah. Namun sebelumnya kembali saya mengajak para sahabat, khususnya yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu dengan cara mengklik tombol subscribe. Bagi yang telah subscribe, terima kasih yang sebesar-besarnya saya aturkan. Semoga para sahabat selalu dalam lindungan Allah, selalu selamat, sehat walafiat, dikabulkan segala hajat dan rezekinya berkah melimpah ruah. Amin ya rabbal alamin. Bagi para sahabat Menebar Hikmah Meraih Berkah channel, kisah ini disebutkan dalam hadis yang disebutkan Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, dan disebutkan pula oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, bersumber dari Sayyidina Abu Umamah. Beliau bercerita, ada seorang pemuda datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia mengajukan pertanyaan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah engkau mengizinkanku untuk berbuat zina? Mendengar pertanyaan pemuda ini, maka hebohlah para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka seakan geram kepada pemuda ini. Bagaimana mungkin dia minta izin berzina, sementara zina jelas-jelas adalah dosa besar? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, coba ke sini wahai anak muda, mendekatlah. Lalu pemuda itu mendekati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga berada di samping beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bertanya kepada pemuda itu, wahai anak muda, relakah engkau jika ada yang menzinai ibumu? Pemuda itu menjawab, tentu saja tidak rela ya Rasulullah. Mendengar jawaban pemuda itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, demikianlah pula orang lain tidak akan rela jika ada yang menzinai ibunya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi kepada pemuda tersebut, bagaimana kalau ada yang menzinai anak perempuanmu atau bibimu atau adik perempuanmu? Apakah engkau rela? Pemuda itu menjawab, demi Allah ya Rasulullah, aku tidak rela jika ada orang lain yang menzinai anak perempuanku atau adik perempuanku atau bibiku. Mendengar jawaban pemuda ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, maka demikianlah pula orang lain wahai anak muda, tidak akan rela jika ada yang menzinai anak perempuannya atau saudarinya atau adik perempuannya atau bibinya. Pemuda itu akhirnya berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, doakanlah aku.
Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan tangannya kepada pemuda tersebut seraya berdoa, Allahumma ufir zambahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Allahumma ufir zambahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Allahumma ufir zambahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Ya Allah, ampunilah dosanya, bersihkanlah hatinya, dan jagalah kemaluannya dan kehormatannya. Sayyidina Abu Umamah melanjutkan kisahnya, sejak saat itu pemuda tersebut tidak ada lagi keinginan untuk berzina. Para sahabat menambah memori berkah channel, demikianlah kisah seorang anak muda yang minta izin kepada Rasulullah untuk berzina. Lalu Rasulullah meresponnya dengan penuh kasih sayang, mengajaknya berdiskusi sehingga pemuda tersebut menyadari kesalahannya. Akhirnya Rasulullah SAW mendoakannya agar diampuni dosanya, dibersihkan hatinya, dan diselamatkan kehormatannya. Allahumma ufir zambahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Ya Allah, ampunilah dosanya, bersihkanlah hatinya, dan jagalah kemaluannya dan kehormatannya. Para sahabat menambah memori berkah channel, mari senantiasa berdoa kepada Allah agar kita semua selamat dari perbuatan yang menjatuhkan dan menistakan kehormatan kita semua. Allahumma ufir lana dzunubana wa tahhir qulubana wa hassin furujana. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, bersihkanlah hati kami, dan jagalah kehormatan kami. Demikian insyaallah barakah, insyaallah bermanfaat dunia akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.